Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana, kita bertemu kembali di pembelajaran dalam jaringan. Kali ini kita akan belajar IPS subtema 3, ayo cintai lingkungan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam hayati. Hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Simak video berikut ya. Sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tidak hanya daun, buah, daging, dan kulit, tetapi limbah yang dihasilkan bisa kita manfaatkan. Salah satunya adalah pembuatan pupuk dari daun kering dan kotoran hewan. Jadi hayati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, dari hewan dan tumbuhan yang dimanfaatkan oleh manusia. Lalu ada juga keuntungan merawat hewan dan tumbuhan. Ada beberapa nih. Keuntungan merawat hewan dan tumbuhan. Yang pertama, dari tumbuhan, kita akan mendapatkan buah yang bisa dimakan. Dan yang kedua, dari hewan, kita akan mendapatkan daging, ada juga telurnya yang diolah menjadi makanan. Bahkan sapi perah itu bisa dimanfaatkan oleh kita, yaitu bisa diambil susunya untuk nutrisi tubuh kita. Ya, dengan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita telah mencintai lingkungan. Bagus ya, jadi oke buat siswa kelas 4 yang sudah merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita semua ini telah mencintai lingkungan. Contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Ini adalah beberapa contoh dari tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian. 1. Membuang sampah ke tempat sampah. Yang kedua, menyiram dan merawat tanaman. Yang ketiga, menanam tumbuhan. Dan yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Nah, yang selanjutnya, contoh tindakan tidak menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Kalau yang tadi itu menjaga, dan yang ini adalah tidak menjaga. Yang pertama, berburu hewan langka. Yang kedua, penebangan pohon secara liar. Dan yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Itulah tindakan yang tidak menjaga ya. Oke, lanjutkan. Ciri-ciri tindakan yang tidak mencintai lingkungan. Ini ada juga beberapa ciri-ciri tindakan yang tidak mencintai lingkungan. Ada 3. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam, hewan dan tumbuhan secara berlebihan. Harusnya tidak berlebihan ya, tapi di sini adalah contoh tindakan yang tidak mencintai lingkungan, yaitu yang pertama tadi ya, memanfaatkan sumber daya alam, hewan dan tumbuhan secara berlebihan. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Dan yang terakhir, yang ketiga, tidak menjaga kebersihan lingkungan. Paham ya? Ini adalah ciri-ciri tindakan yang tidak mencintai lingkungan. Berarti contohnya itu adalah kegiatan yang negatif, yang tidak boleh kalian tiru ya. Tidak baik. Nah, selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Jadi, kita itu harus memanfaatkan sumber daya alam ini secara bijak. Tidak boleh berlebihan, sehingga bisa seimbang ya, dan bisa melestarikan alam ini juga. Nah, setelah menyimak video pembelajaran IPS tersebut, tugas Ananda
menuliskan keempat soal ini di buku tulis IPS. Nah, mudah-mudahan pembelajaran dalam jaringan kali ini bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.